Shalom Bapak Ibu, Saudara terkasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman. Berfirmanlah karena kami siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu terkasih. Firman Tuhan pada pagi ini di dalam Hagai pasal 1 ayat yang ke-9. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit, dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembusnya. Oleh karena apa? Demikian firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedangkan kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan, Bapak Ibu. Saya akan berikan tema kecil, yaitu usaha yang tak membawa hasil. Sekali lagi, usaha yang tak membawa hasil. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Seringkali kita mendengar tentang tema usaha yang tak membawa hasil. Ya, kita mungkin pernah mengalami suatu keadaan di mana segala usaha dan segala kerja keras yang kita lakukan tidak membawa hasil apa-apa, selalu saja gagal dan gagal. Kalau kita petani, segala benih yang ditanamkan tak menghasilkan panen karena diserang oleh hama. Nah, kalau ia peternak kambing, domba, sapi atau hewan, ya, ternak yang selama ini dirawat dan dipelihara semakin rupa juga tak menghasilkan apa-apa, Bapak Ibu. Karena apa? Kalau ia seorang pengusaha atau pedagang, bisnis usaha yang dikelolanya mungkin mengalami kerugian atau tokonya atau sepi, pembeli bahkan bangkrut, akhirnya timbul rasa kecewa, rasa sedih. Tetapi sayangnya mereka tak pernah mencari tahu akar permasalahan atau apa yang menjadi penyebab semuanya menjadi gagal, Bapak Ibu. Karena apa? Usaha tak membawa hasil dan juga mengecewakan. Tetapi tidak semua orang juga akan membawa apa yang digagalkan. Namun ironinya tidak sedikit dari mereka yang malah menyalah-nyalahkan Tuhan, Bapak Ibu. Karena usaha yang tak membawa hasil itu, akhirnya mereka menyalahgunakan sampai mereka menyelewengkan dan sampai terus menyelewengkan sampai menyelewengkan Tuhan, menyalahkan Tuhan Yesus. Jadi karena mereka menyalahkan Tuhan Yesus, jadi firman Tuhan menegaskan kepada kita supaya jangan selalu mencari usaha yang tak membawa. Jangan menginginkan usaha-usaha seperti itulah, ya Bapak Ibu. Firman Tuhan ini kita memberikan makna. Apa yang firman Tuhan katakan? Perhatikan Bapak Ibu jemaat sekalian. Perhatikan keadaan. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasilnya sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi kamu tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Di ayatnya 5b sampai 6. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengoreksi diri sendiri. Ya Bapak Ibu jemaat sekalian, harus mengoreksi diri sendiri supaya kita menjadi salah satu motivasi untuk terus memegang teguh kepada prinsip-prinsip firman Allah. Tentunya kita juga menghadapi. Kita harus lakukan mengoreksi diri kita. Adakah hal-hal yang tidak beres di dalam hidup kita yang membuat pintu berkat itu segera tertutup? Ya. Kalau kita memiliki kepastian keselamatan, maka berkat Tuhan itu akan mengalir dalam kehidupan kita. Kalau sudah kita memiliki kepastian keselamatan itu, perhatikan bagaimana ibadahmu, perhatikan jam-jam doamu, perhatikan pelayananmu, perhatikan usahamu, atau dengan interaksimu, atau dengan segala lakumu. Maka dengan jam-jam doamu itu aturkan. Maka apapun yang kita lakukan itu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apakah kita sudah mengutamakan Tuhan di dalam hati kita masing-masing? Ya tentu saja kita mengutamakan. Dialah sumber segala berkat, bahwa itu adalah Yesus Sang Juru Selamat.
kalau kita percaya Dia sungguh-sungguh, maka Roh Kudus itu ada dalam hati kita. Ketika kita percaya Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengubahkan hidup kita yang dari yang lama, memperbarui hidup kita, karena kita menyadari bahwa Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Dari laki-laki gunung, bawa kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadamu dan akan menyutamakan kemuliaanku. Di situ firman Tuhan di ayat yang ke-8, naik ke gunung, membawa kayu dan membangun rumah itu. Berbicara tentang mengerjakan perkara-perkara rohani, membangun kehidupan doa dan mempersembahkan hidup kita sebagai ibadah yang sejati. Baca di dalam Roma 12 ayat 1. Bapak Ibu jemaat sekalian, kalau kita ingin melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan, maka pintu-pintu berkat dibukakan bagi kita ketika kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Kalau kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, pintu-pintu berkat akan ditambahkan dan mengalir dalam kehidupan kita. Apalagi kita orang-orang yang selalu percaya, maka kalau kita memuliakan Tuhan, buka hati sungguh-sungguh percaya Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka apa yang terjadi? Nyatakan bahwa pintu-pintu berkat dibukakan bagi kita. Maka kita harus mencari Tuhan dan kebenarannya terlebih dahulu, Bapak Ibu. Kita mencari Tuhan terlebih dahulu. Setelah kita mencari Tuhan, memiliki kepastian keselamatan itu, maka semuanya itu adalah bagian dalam kehidupan kita. Jadi di dalam Matius 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya. Kehidupan yang tak benar atau yang tidak beribadah, tidak percaya dan tidak mengandalkan Tuhan, hanya akan menyumpah dan menganggap berkat. Ya Bapak Ibu, itu. Orang hanya memiliki kehidupan yang tak benar, kehidupan yang aneh-aneh, membuat onar, membuat keributan, itu nggak benar di hadapan Tuhan. Bahkan tidak ibadah berturut-turut, hanya sekedar ketika kita gelisah memiliki pergumulan baru kita rajin ibadah. Pas kita memiliki kebanyakan harta, memiliki banyak hal benda kita mengandalkan diri kita sendiri, tidak mengandalkan Tuhan. Maka beribadah kita itu menjadi berantakan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak percaya dan tidak mengandalkan Tuhan. Ya, sebelum kita mengalami pencobaan, kita percaya dengan ilah lain, berbagai macam cara. Dan pada saat kita mengalami penderitaan, kita baru percaya sungguh-sungguh sama Tuhan. Sadarlah Bapak Ibu seperti itu. Sadar setiap hari, bertobat setiap hari, sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Buka hati, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka bagaimana menghambatkan dan juga hanya akan menyumbat berbagai macam masalah. Menjadi Bapak Ibu, jauhkanlah semuanya itu. Kita percaya sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Maka berkat Tuhan akan mengalir dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya langit menambah embunnya dan bumi menahan hasilnya di dalam Hagai 1 ayat 10. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, bertobatlah. Sebab bagaimana mungkin kita terus menjadi anak Tuhan, kita disadarkan dan dikuatkan, diteguhkan. Bapak Ibu, bertobat dan terus bertobat, mengandalkan Tuhan setiap saat. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Biarlah firman Tuhan ini yang sederhana ini boleh memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, firman yang kami dengar boleh tanam dan artikan dalam hati kami. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman ke depan. Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin.